Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 157 sampai 158. Di antara level yang sama, dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Melampaui level ke-10, saya tidak pernah takut. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua penonton tertawa. Pria muda yang percaya diri, arogan, apakah kesombongan itu? Kesombongan tanpa kekuatan seperti itu disebut kesombongan. Memiliki kekuatan bukan disebut arogansi, tapi percaya diri. Wanita itu menatap Ye Guan, kilatan kekaguman melintas di matanya. Tapi segera, kekaguman ini berubah menjadi penyesalan. Jika ini adalah keluarga Zhang akan bangkit dengan kuat. Disayangkan, sayang sekali, wanita itu menghela nafas dalam hati. Namun kemudian dia berpikir, jika pria ini menikah dengan keturunan keluarga Zhang, bukankah itu berarti dia adalah anggota keluarga Zhang? Setelah memikirkan hal ini, wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana dia bisa memaksakan hal seperti itu? Jalin hubungan baik dan biarkan alam mengambil jalannya untuk masa depan. Wanita itu menarik kembali pikirannya dan kemudian memandang Ye Guan. Yang disebut warisan adalah komunikasi kesadaran. Kami akan memasuki kesadaran Anda, berkomunikasi dengan Anda, dan menyelesaikan keraguan Anda. Semua pengalaman seni bela diri kami dalam hidup akan diteruskan untukmu. Dengan cara ini, kamu akan menghindari banyak jalan memutar dalam perjalanan seni bela dirimu. Namun, seberapa banyak kamu bisa makan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ye Guan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Wanita itu mengangguk sedikit. Saat berikutnya, dia bersama dengan sekelompok orang, itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke alis Ye Guan. Ledakan. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang pasang di lautan kesadaran. Ye Guan mengepalkan tangannya. Dia segera duduk dan mulai menyerap pengalaman nenek moyang keluarga Zhang. Lambat laun, auranya tiba-tiba mulai berkembang. Benua Xiaoguan, Paviliun Xiambao. Pada hari ini, pejabat senior Paviliun Xiambao mengadakan pertemuan di aula. 19 manajer Paviliun Xiambao berkumpul. Pemimpinnya adalah orang tua. Orang ini tidak lain adalah Ge Lianxing, tetua agung Paviliun Xiambao, dan dia juga orang paling berkuasa di Paviliun Xiambao saat ini. Karena sejak Ying Qing membawa beberapa pengurus ke dunia nyata, urusan Paviliun Xiambao telah ditangani oleh setiap kelompok tetua berikutnya, dan dia adalah bos dari kelompok tetua ini. Di antara 19 pengurus, Qin Feng juga ada di sana. Qin Feng sedang duduk di bawah. Dia bersandar di kursinya dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ge Lianxing menatap semua orang dan berkata dengan tenang, "Semuanya, duduk." Ge Lianxing langsung ke pokok permasalahan. Ye Guan telah datang ke Guangxuan Universe. Qin Feng, yang duduk di bawah, mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang pramugara yang lebih tua tiba-tiba berkata, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang ini berasal dari Sin City. Tidak hanya itu, dia juga membunuh beberapa orang di Sin City." Di depannya dan menyesapnya, dia menyesapnya dan kemudian berkata, "Orang ini terlalu kejam untuk tinggal."
Qin Feng tiba-tiba berkata, Penatua Ouyang, sebagai seorang kultivator, bukankah normal membunuh beberapa orang? Apakah kamu tidak pernah membunuh siapapun? Orang tua Ouyang melirik ke arah Qin Feng dan mencibir. Qin Feng, jangan berpikir kami tidak tahu bahwa kamu tidak hanya berhubungan baik dengan Ye Guan, tetapi kamu juga memanggilnya saudara laki-laki. Qin Feng berkata sambil tersenyum, saya berhubungan baik dengannya dan memanggilnya saudara. Tapi lalu kenapa? Apakah saya melanggar aturan? Penatua Ouyang menatap Qin Feng. Kami mendukung orang-orang takdir, dan keputusan ini dibuat oleh Penatua Ge. Anda berbicara mewakili Ye Guan sekarang. Apa maksud Anda? Apakah Anda tidak puas dengan Penatua yang hebat? Penatua Ge, yang duduk di depan, melirik ke arah Qin Feng dan tidak berkata apa-apa. Wajah Qin Feng tampak sedikit jelek. Penatua Ouyang mencibir. Pada saat ini, Penatua Ge tiba-tiba berkata, Penatua Qin, Anda telah berhubungan dengan Ye Guan. Apa pendapat Anda tentang orang ini? Qin Feng berkata dengan tenang, seorang jenius dengan monster, hati yang luar biasa. Mengangguk, dia bisa melakukan ini pada usia ini. Kaisar pedang kuasi hebat jelas bukan orang biasa. Tetapi Penatua Qin juga harus memahami bahwa musuhnya adalah orang-orang takdir. Dan yang kami dukung di pavilion Xiambao adalah orang-orangnya takdir. Qin Feng ragu-ragu, lalu berkata, Penatua besar, pendapat pribadiku adalah kita bisa duduk santai dan menonton pertarungan antara manusia takdir dan Ye Guan. Siapapun yang menang, kita akan Bodoh. Pada saat ini, Penatua Ouyang tiba-tiba menyela. Kata-kata Qin Feng, Penatua Qin, Anda benar-benar berpikiran pendek. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kita duduk diam dan tidak melakukan apapun sekarang, begitu orang yang ditakdirkan bangkit di masa depan, bukan berguna bagi pavilion Xianbao kita untuk berinvestasi lagi pada saat itu. Qin Feng marah, berkata, bagaimana jika Ye Guan menang? Ye Guan menang, semua orang tercengang. Penatua Ouyang tiba-tiba tertawa dan berkata, Penatua Qin, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Qin Feng berkata dengan lembut, di Akademi Guangxuan hari itu, bukankah manusia takdir kalah? Jika orang di belakangnya tidak kalah mengambil tindakan, dia mati di tangan Ye Guan hari itu. Penatua Ouyang tampak sedikit jelek. Apa artinya menang atau kalah dalam sekejap? Pertarungan seni bela diri adalah tentang menang atau kalah dalam sekejap. Tertawa pada akhirnya adalah pemenang terbesar. Ditanya, mengapa Penatua Ouyang berpikir bahwa yang terakhir bukan Ye Guan? Penatua Ouyang berkata dengan marah, lawannya adalah orang yang ditakdirkan. Qin Feng menatap Penatua Ouyang, dia mengalahkan orang yang ditakdirkan hari itu. Ouyang Penatua menatap Qin Feng, Penatua Qin, Anda bertekad untuk bertarung, kan? Qin Feng hendak berbicara, ketika Penatua Ge di samping tiba-tiba berkata, berhenti berdebat tentang masalah ini. Qin Feng dan Penatua Ouyang memandang Penatua Ge, dan Penatua Ge tiba-tiba berkata, orang yang ditakdirkan telah memperoleh segel Dao. Segel Dao, ekspresi Qin Feng tiba-tiba berubah. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, segel Dao yang dikenakan oleh orang yang ditakdirkan saat itu. Penatua Ge mengangguk, ya, mendengar ini, ekspresi semua tetua di lapangan menjadi serius. Sekarang,
Mereka mengerti mengapa Penatua G harus dengan teguh mendukung orang-orang yang ditakdirkan. Wajah Qin Feng serius. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ditakdirkan benar-benar memiliki segel tahu. Orang yang ditakdirkan memiliki identitas yang sama dengan ahli pedang manusia. Dan sekarang ada juga segel Tao yang pernah dipakai oleh ahli pedang manusia. Mungkinkah dekan berikutnya? Setelah membaca ini, alis Qin Feng tiba-tiba berkerut. Tidak hanya Qin Feng, tetapi para tetua yang hadir juga memikirkan hal ini. Di alam semesta Guanxuan, ada dua negara adidaya, Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Namun nyatanya, Akademi Guanxuanlah yang benar-benar menyatukan seluruh alam semesta. Bagaimanapun juga, manusia di seluruh alam semesta masih percaya pada master pedang manusia. Identitas orang yang ditakdirkan tidak cukup untuk membuat Paviliun Xianbao menakutkan. Tapi bagaimana jika dia adalah dekan Akademi Guanxuan? Maka bobot identitas ini benar-benar berbeda. Alasan mengapa Paviliun Xianbao mampu berkembang dengan baik saat itu adalah karena master kontemporer Paviliun Xianbao berinvestasi pada master pedang manusia. Penatua G melanjutkan, setiap orang, menurut peraturan kabinet, Dewan Tetua dipilih setiap 300 tahun sekali. Dalam masa jabatan kita saat ini, hanya Penatua Qin yang masuk sebagai pengecualian, dan sebagian besar sisanya akan segera kedaluwarsa. Tetapi jika tim kami berhasil kali ini, kami akan memiliki alasan untuk terus terpilih kembali. Tidak hanya itu, setelah orang yang ditakdirkan menjadi tuan muda Akademi Guanxuan dan identitasnya dikonfirmasi sebagai pendukung terbesarnya, Paviliun Xianbao kami juga akan mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Begitu banyak manfaatnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan berkata, jadi, kali ini, kami di Paviliun Xianbao akan sepenuhnya mendukung manusia takdir dan membantunya mewarisi tahta. Semua orang di aula mengangguk. Qin Feng tetap diam. Dia tahu bahwa saat orang yang ditakdirkan memiliki segel Tao, dia tidak dapat lagi mengubah apapun. Mengapa? Qin Feng menghela nafas dalam hatinya. Identitas dan latar belakang sangat penting. Betapa sulitnya bagi manusia untuk bangkit melawan langit. Hati Qin Feng sangat rumit. Dia sangat menghargai Ye Guan. Orang ini unggul dalam hal bakat, karakter, dan perilaku. Qin Feng mengerutkan kening seolah dia memikirkan sesuatu. Astaga, mengapa saya tidak dapat membantu Anda secara diam-diam? Meski risikonya tinggi, Anda bisa mencobanya. Setelah memikirkan hal ini, Qin Feng tidak lagi berjuang. Pada saat ini, Penatua G tiba-tiba berkata, atas militer baru saja memberitahu saya bahwa kita harus menghentikan Ye Guan dan memintanya untuk tidak menantang manusia takdir selama periode ini. Karena periode ini adalah momen paling kritis bagi manusia takdir. Secara berurutan untuk takut pada orang luar, saya pikir orang-orang takdir mengincar Ye Guan dan menyebabkan dampak buruk pada reputasi orang takdir. Oleh karena itu, kami hanya bisa melakukan ini. Jadi, saya memutuskan untuk mengeluarkan perintah buronan untuk Ye Guan. Di aula, semua tetua saling memandang, dan mereka semua tidak keberatan. Karena Anda memihak, berdirilah dengan tegak. Penatua G bertanya lagi, bagaimana dengan pesanan buronan level 12 berikutnya? Semua orang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Penatua G. Urutan buronan Paviliun Xianbao berada di level 12.
yang merupakan level tertinggi dalam sejarah, Paviliun Xiambao tidak pernah diturunkan ke level 12. Surat perintah buronan level 12. Apa artinya ini? Artinya Paviliun Xiambao dan pihak lain akan bertarung sampai mati. Langsung mencapai level penuh, Qin Feng segera berdiri, dan saat ini, sekelompok tetua memandangnya. Qin Feng ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Elder Ge, turun ke tingkat 12. Kalau Ye Guan terbunuh pada saat itu, bukankah itu akan merusak rencana takdir manusia? Penatua Ge mengerutkan kening. Di sampingnya, Penatua Ouyang tiba-tiba mencibir. Penatua Qin, apakah Anda takut membunuh Ye Guan? Anda ingin memohon padanya? Qin Feng melirik ke arah Penatua Ouyang. Saya akan menyalahkan leluhur Anda. Semuanya lancang. Penatua Ouyang sangat marah dan berdiri, menatap ke arah Qin Feng. Qin Feng, apakah kamu masih memiliki kualitas? Qin Feng melirik ke arah Penatua Ouyang. Kamu membutuhkan kualitas akan melawanmu. Semuanya sungguh keterlaluan. Penatua Ouyang sangat marah sehingga dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras dan hendak meninju. Pada saat ini, Penatua Ge tiba-tiba berkata, sudah cukup. Penatua Ouyang memelototi Qin Feng, memancarkan aura yang menakutkan. Sin Biku Ge. Qin Feng mengangkat bahu, lalu duduk dan berhenti berbicara. Penatua Ge melirik ke arah Qin Feng. Penatua Qin, bagaimanapun juga kita adalah sekelompok tetua. Harap berhati-hati saat berbicara. Dengan tenang, saya biasanya tidak menggunakan kata-kata kotor kecuali saya tidak dapat menahannya. Semua orang telah melihatnya. Semua yang saya lakukan adalah untuk Paviliun Harta Karun Abadi. Tetapi Penatua Ouyang mengincar saya lagi, dan saya benar-benar tidak tahan. Penatua Ge melirik ke arah Qin Feng, dan kemudian berkata, kalian semua mendukungnya, Paviliun Harta Karun Abadi. Dan alasan mengapa kita berbaris dengan orang yang ditakdirkan kali ini adalah demi Paviliun Xiambao. Mulai sekarang, kita harus bersatu dan berbicara kepada dunia luar sebagai satu kesatuan. Qin Feng berkata tidak lagi. Penatua Ouyang menatap Qin Feng dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Bunuh Qin Feng tidak terlalu realistis. Karena kinerja Qin Feng di Paviliun Xiambao menempati urutan pertama, sangat menguntungkan. Kecuali jika ada kesalahan besar, tidak mungkin membunuh Qin Feng. Pada saat ini, Penatua Ge tiba-tiba berkata, tujuan dari pencarian Ye Guan adalah untuk menunjukkan sikap kami kepada dunia dan memberitahu dunia bahwa Paviliun Xiambao kami bersama orang-orang takdir. Kami ingin dunia memahami bahwa Fan dan Ye Guan mereka yang berkumpul adalah musuh Paviliun Xiambao kami. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, siapapun yang dapat membunuh Ye Guan akan diberi hadiah oleh Paviliun Xiambao kami dengan 5 juta kristal abadi, ditambah 3 jilid latihan sederhana, bela diri seni, dan 3 ramuan dalam monster tingkat dewa. Tidak ada yang keberatan, Penatua Ge melirik. Semua orang, dan kemudian berkata, mundur. Para tetua lainnya juga pergi satu demi satu. Penatua Ge adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Ge Changlong berdiri dan berjalan ke potret Master Paviliun Qin. Dia memberi sedikit hormat dan kemudian berkata, selama Ye Guan meninggal dan manusia takdir naik ke tahta Paviliun Harta Karun Abadi kami akan mencapai puncaknya lagi. Tolong berkati saya, Master Paviliun Xiambao. Setelah pertemuan itu,
Qin Feng berjalan di bawah tangga batu. Dia menatap ke langit. Tak berdaya, dia ingin membantu Ye Guan. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan atau lakukan sekarang. Pesanan yang diinginkan, terlebih lagi, ini masih merupakan pesanan buronan level 12. Maksudnya itu apa? Artinya Ye Guan akan menjadi musuh bebuyutan Paviliun Xiambao. Siapapun yang berdiri bersama Ye Guan sama dengan menjadi musuh Paviliun Xiambao. Inilah sikap Paviliun Xianbao. Faktanya, terlepas dari hubungannya dengan Ye Guan, dia juga merasa bahwa perilaku Paviliun Xianbao tidak diinginkan. Terlalu sewenang-wenang, Paviliun Xiambao belum menyelidiki Ye Guan dengan baik sejauh ini. Tetapi secara langsung menargetkan Ye Guan sebagai musuh bebuyutan. Perilaku ini terlalu sewenang-wenang dan dapat dengan mudah menimbulkan masalah. Tapi dia tahu bahwa semua ini bermanfaat. Para tetua ingin dipilih kembali. Tetapi tanpa prestasi yang besar, tidak mungkin untuk dipilih kembali. Tetapi jika tim Paviliun Xiambao dapat membantu orang yang ditakdirkan naik tahta, maka itu sangat mungkin. Pada saat itu, suara Penatua G di Paviliun Xiambao bahkan mungkin melebihi suara wakil Master Paviliun Ying Qing. Keuntungan, mata Qin Feng penuh dengan kekhawatiran. Semua kekuatan yang mendukung Man of Destiny melakukannya demi keuntungan. Dan sekarang, seluruh Guangxuan Universe telah membentuk kelompok kepentingan besar yang dipimpin oleh Man of Destiny. Bagaimana cara Ye Guan bertarung? Bisa dibilang ini bukan lagi kompetisi sederhana. Manusia takdir tidak bisa dikalahkan. Kekuatan di belakangnya tidak akan membiarkan Ye Guan menang. Kelompok kepentingan yang sangat besar. Setelah Qin Feng terdiam untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Di sampingnya, Penatua Ouyang menatap Qin Feng dengan dingin. Tatap dia, orang ini kemungkinan besar akan membantu Ye Guan secara diam-diam. Tanah Dewa Lingsu, di Aula Lingsu, semua orang kuat dari keluarga Zhang berkumpul. Semua orang di aula terlihat sangat jelek, wajah tetua agung itu juga sangat muram. Karena mereka sudah mengetahui pesanan yang diinginkan dari Paviliun Xiambao. Dicari level 12, Paviliun Xiambao ini akan melawan Ye Guan sampai mati. Tak satu pun dari para tetua menyangka bahwa Paviliun Xiambao akan memainkan peran sebesar itu. Dan Paviliun Xiambao bahkan mengatakan bahwa siapapun yang bersama Ye Guan setara dengan menjadi musuh Paviliun Xiambao. Kali ini, Lingsu Sandy langsung terpanggang di atas api. Bukan rahasia lagi kalau Ye Guan datang mengunjungi tanah Dewa Lingsu. Jika Lingsu Sandy terus mempertahankan Ye Guan, bukankah itu sama saja dengan sengaja memprovokasi Paviliun Xiambao? Di aula, semua orang terdiam dan suasananya sangat menyedihkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit putih tiba-tiba muncul di pintu masuk istana. Ketika mereka melihat pengunjung tersebut, ekspresi orang-orang kuat dari Dewa Kekosongan Spiritual tiba-tiba berubah. Dari Paviliun Xiambao, Zhang Yuntian memandang lelaki tua berbaju putih itu. Ternyata itu Manajer Li. Saya tidak kenal Manajer Li. Manajer Li melambaikan tangannya. Pemimpin Sekte Zhang, jangan bicara omong kosong. Saya di sini karena satu hal. Jika itu hanya berlangsung 1/4 jam, setelah itu, Ye Guan masih berada di tanah Dewa Lingsu, maka Paviliun Xiambao kami akan memasukkan seluruh tanah Dewa Lingsu ke dalam daftar hitam, dan tidak akan pernah melayani Anda lagi.
Paviliun Siambao kami karena kejadian ini semuanya akan disebabkan oleh Lingsu Sendi yang bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Di aula, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Pada saat ini, seorang lelaki tua ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Master Sekte, Tetua Agung, kami di Tanah Dewa Lingsu tidak mampu melewati air berlumpur ini. Biarkan Ye Guan meninggalkan Tanah Dewa Lingsu, mengangguk dan menyetujui. Meskipun Tuan Ye Guan adalah monster, musuhnya adalah orang-orang takdir. Sekarang, Paviliun Siambao telah secara terbuka memihak. Jika kami terus mendukung Tuan Ye, kami mungkin memiliki kekuatan pemusnahan. Mohon jadilah hati-hati dengan pemimpin klan dan tetua. Pertimbangkanlah, lagi pula, ada ratusan ribu orang di Tanah Dewa Lingsu kita. Para tetua lainnya juga berjalan keluar satu demi satu, mengatakan untuk tidak menyeberang ke air berlumpur ini. Di aula, Zhang Yuntian dan Tetua Agung terdiam. Saat ini, keduanya juga berada dalam banyak kesulitan. Tanah leluhur, di tanah leluhur, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah, tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Di sini dia telah duduk bermeditasi selama sehari semalam. Pada awalnya, dia berada dalam keadaan sangat gembira. Tetapi lambat laun dia menjadi lebih tenang. Diwariskan, saya harus mengatakan bahwa warisan semacam ini memang bertentangan dengan langit, karena dalam warisan ini, Anda dapat menghindari terlalu banyak mengambil jalan yang salah. Sama seperti sebelumnya, alasan utama mengapa dia bisa mencapai Dewa Perang begitu cepat adalah karena warisan Dewa Perang. Ini seperti mewarisi sebuah warisan. Apakah Anda menghasilkan uang lebih cepat melalui usaha Anda sendiri? Atau apakah Anda mewarisi harta keluarga lebih cepat? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan meletakkan tangan kanannya langsung di tanah. Ledakan, tiba-tiba, seluruh bumi bergetar hebat. Saat berikutnya, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari tanah, dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Masih banyak kekuatan bumi yang tersisa. Tanah hukum, pada saat ini, dia secara alami mencapai ranah hukum bumi. Namun, auranya masih melambung tinggi. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia gemetar. Tuan Ta, saya masih ingin menerobos. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Xiao Ta berkata, bukankah itu hal yang baik? Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat, terlalu cepat, tanpa curah hujan, mudah mendapat masalah. Tuan Ta, tolong bantu saya menekannya. Saya tidak ingin menerobos. Xiao Ta, melihat itu Xiao Ta tidak bergerak. Ye Guan berkata lagi, Ta, Tuan. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, tidakkah menurutmu kamu menekan terlalu keras? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Latihan itu seperti menempa pedang, perlu marah berkali-kali untuk mencapai keunggulan yang tak tertandingi. Jika saya menerobos dunia terlalu cepat, saya akan kekurangan. Tidak ada masalah dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, itu mungkin bukan hal yang baik. Xiao Ta dulu sedikit penasaran. Mengapa kamu memiliki gagasan seperti itu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu banyak tentang alam hukum surgawi sekarang. Jika ini masalahnya, menerobos, mencapai alam hukum surgawi, adalah juga tidak stabil dan tidak memiliki arti praktis.
Xiaota terdiam sejenak, lalu berkata, saya akan membantu Anda menekannya. Boom! Begitu suara itu turun, cahaya keemasan langsung menyelimuti Ye Guan. Dalam sekejap, aura kuat di tubuh Ye Guan langsung ditekan. Merasakan adegan ini, Ye Guan menghela nafas lega. Kultivasi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat. Semakin cepat belum tentu semakin baik. Tidaklah hemat biaya menukar keuntungan sementara dengan kerugian di masa depan. Pada saat ini, wanita leluhur keluarga Zhang muncul di depan Ye Guan lagi. Ye Guan dengan cepat berdiri dan membungkuk sedikit. Terima kasih, senior. Wanita itu menatap ke arah Ye Guan. Kamu benar-benar menekan wilayahmu sendiri. Guan mengangguk. Ya. Wanita itu menyipitkan matanya. Ada makhluk misterius yang sangat kuat di dalam dirimu. Ye Guan mengangguk sedikit. Tuanku Ta. Wanita itu mengerutkan kening. Tuan Ta. Ya. Wanita itu menatap Ye Guan. Bolehkah aku melihatnya? Lihat Pak Ta. Ye Guan bertanya dalam hatinya. Menara utama. Xiaota berkata dengan tenang, terserah kamu. 30 juta tahun kemudian, hanya sedikit orang besar yang dapat memahaminya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Ketika dia melihat menara kecil itu, mata wanita itu tiba-tiba menyusut, dan dia mundur selusin langkah. Dia melihat menara kecil di depannya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan wajahnya penuh ketakutan. Melihat wanita seperti ini, Ye Guan tercengang. Apakah Tuan Ta jelek sekali? Ini membuat orang takut seperti ini. Lalu saya memikirkannya, tidak, senior ini kenal Pak Ta. Xiaota juga sedikit bingung dan bertanya langsung, apakah kamu mengenalku? Wanita itu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, senior, aku mengikutimu saat itu. Xiaota langsung menyela wanita itu, kamu mengapa? Apakah kamu mengenalku? Saya juga sedikit terkejut karena wanita ini benar-benar mengetahuinya. Anda tahu, setelah pertempuran itu, hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya. Melihat pengakuan Xiaota, wanita itu membungkuk dalam-dalam lagi. Tuan Ta, nama leluhur kita adalah Zhang Wenxiu. Pada saat ini, Zhang Xiaota tercengang. Langit, dia sebenarnya adalah keturunan dari nyonya itu. Xiaota juga sedikit terkejut. Di antara para simpanan, yang paling sering dia hubungi sebenarnya adalah An Lanxiu dan Qin Guan. Tapi tidak menyangka bahwa tanah Dewa Lingsu ini sebenarnya adalah keturunan nyonyanya. Wanita itu tiba-tiba menatap Ye Guan, seolah dia memikirkan sesuatu. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Tidak heran. Pantas saja pemuda ini begitu jahat. Dia sebenarnya adalah keturunan dari ahli pedang manusia dan yang itu. Astaga, inilah manusia takdir yang sebenarnya. Wanita itu sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri. Tentu saja, setelah keseruan, muncullah keseruan luar biasa heboh. Keluarga Zhang saya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Ini adalah tanah Tuhan yang memberkati Lingsu. Wanita itu memandang Ye Guan dan hendak memberi hormat. Saat itu, Xiaota tiba-tiba mendengar pesan misterius. Dia belum mengetahui identitasnya. Mendengar ini, wanita itu tercengang, tidak tahu identitas Anda. Wanita itu memandang Ye Guan, ekspresinya menjadi aneh, dan energi misteriusnya mengirimkan pesan kepada Xiaota. Tuan Ta, Tuan Muda, dia.
adalah pemain jarak bebas, Xiaota berkata. Ya, wanita itu terdiam. Kalian di keluarga yang benar-benar mesum, semua orang dibiarkan begitu saja, itu keterlaluan. Xiaota melanjutkan transmisi suara misterius. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda adalah keturunan Nyonya Zhang. Jadi, Lingsu Sandy ini dan lelaki kecil ini dapat dianggap sebagai saudara. Mendengar ini, wanita itu langsung gembira. Dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ta, apakah klan yang mengenali kita?" Xiaota berkata dengan lembut, "Tentu saja, meskipun keluarga Zhang bukanlah klan dari pihak ibu langsung dari pria kecil ini, mereka masih dianggap saudara." Wanita itu langsung heboh. Meskipun keluarga Zhang adalah keturunan Zhang Wenxiu, itu sudah terlalu lama. Hubungan darahnya sangat lemah, tapi dia tidak menyangka setelah bertahun-tahun, keluarga Zhang akan bisa bertemu dengan putra ahli pedang dunia, dan bahkan berteman dengannya. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Jangan beritahu dia identitasnya. Tidak pantas untuk mengungkapkan identitasnya untuk saat ini." Wanita itu mengangguk, "Dimengerti, kamu berbisik?" Wanita itu dan Xiaota memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, "Tidak ada orang luar di sini. Kamu tidak perlu berbisik, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengungkapkannya." Wanita itu, Xiaota terdiam. Pada saat ini, Zhang Yuntian dan Tetua Agung muncul tidak jauh dari sana. Zhang Yuntian dan Tetua Agung membungkuk hormat kepada wanita itu. "Saya telah bertemu dengan leluhur." Wanita itu mengangguk sedikit dan mendapatkan kembali ketenangannya. "Apakah ada yang salah?" Zhang Yuntian ragu-ragu, lalu dia berkata, "Seperti ini. Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa Paviliun Xiambao telah mengeluarkan perintah buronan tingkat 12 untuk Tuan Ye. Selain itu, Paviliun Xiambao juga datang untuk memperingatkan saya bahwa jika kami terus mempertahankan Tuan, ya, kami akan memblokir tanah Dewa Lingsuku, dan akan menargetkan tanah Dewa Lingsuku." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan tersenyum pahit. "Tuan Ye, tanah Dewa Lingsu kami benar-benar tidak sanggup menanggungnya." Ye Guan mengangguk sedikit. "Dimengerti, saya akan meninggalkan tanah Dewa Lingsu. Saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah pada tanah Dewa Lingsu." Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba meraih Zhang Yuntian dan menjadi marah. "Apa yang tidak bisa kamu tanggung? Ah, apa katamu? Ayo, berhenti menjadi pemimpin sekte." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ye Guan. "Kamu bisa melakukannya." Bersambung.